PT Garuda Food adalah perusahaan makanan dan minuman di bawah kelompok usaha Tudung atau Tudung Group. Garuda Food Group berawal dari PT Tudung didirikan di Pati, Jawa Tengah pada 1958. PT Garuda Food terus berkembang dan bertumbuh hingga akhirnya menjadi perusahaan produsen makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang tidak hanya menguasai pasar lokal namun juga pasar internasional. Saat ini Garuda Food memproduksi dan memasarkan produk-produk makanan dan minuman dengan 6 merek terkemuka, yakni Garuda, Geri, Coklatos, Klevo, Procis, dan juga Top Cheese. PT Garuda Food juga memiliki visi dan misi perusahaan. Adapun visi dari PT Garuda Food adalah memuaskan konsumen melalui produk-produk makanan dan minuman yang inovatif. Sedangkan misi kami adalah perusahaan yang membawa perubahan dengan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat berdasarkan prinsip saling menumbuh kembangkan. Selanjutnya adalah struktur organisasi. Struktur organisasi yang digunakan oleh PT Garuda Food adalah struktur unit bisnis strategi. Dikatakan demikian karena struktur ini mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada direktur eksekutif. Struktur tersebut terdiri dari yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yang merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan yang memiliki wewenang penuh atas pengambilan keputusan strategis perusahaan. Di bawah RUPS terdapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perusahaan. Di bawah Dewan Komisaris terdapat 3 cabang. Yang pertama adalah Komite Audit. Komite Audit bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan integritas laporan keuangan
Selanjutnya, mengenai modul ERP yang digunakan oleh PT Garuda Food. Yang pertama adalah Financial Management. Submodul yang pertama, General Ledger. Ini untuk mengelola pencatatan transaksi keuangan perusahaan, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban. Submodul ini menyediakan basis untuk laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi. Yang kedua adalah Accounts Payable, untuk mengelola pembayaran perusahaan kepada pemasok dan vendor. Accounts Payable memastikan bahwa seluruh kewajiban dibayar tepat waktu dan tercatat dengan benar untuk menghindari penalti dan menjaga hubungan baik dengan pemasok. Kemudian yang ketiga, Accounts Receivable. Ini untuk mengelola penerimaan pembayaran dari pelanggan dan klien. AR bertanggung jawab untuk memastikan pembayaran diterima tepat waktu, mengurangi piutang tak tertagih, dan mengoptimalkan arus kas. Yang keempat adalah Budgeting dan Forecasting. Ini untuk membantu dalam penyusunan anggaran dan perkiraan keuangan jangka panjang. Submodul ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan keuangan dengan lebih baik dan membuat keputusan yang didasarkan pada data keuangan yang akurat. Jadi proses dalam modul Financial Management dimulai ketika accounting clerk menerima data transaksi dari berbagai departemen. Data transaksi ini kemudian dicatat ke dalam jurnal untuk mencatat setiap detail transaksi keuangan yang terjadi. Setelah transaksi dicatat, langkah berikutnya adalah memasukkan data jurnal tersebut ke dalam buku besar perusahaan yang dikelola dalam submodul General Ledger. Kemudian Finance Manager memeriksa dan menyetujui semua entry yang telah dimasukkan ke dalam buku besar untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Setelah semua entry disetujui, Finance Manager membuat laporan keuangan menggunakan submodul Budgeting dan Forecasting yang digunakan untuk menganalisis kesehatan finansial perusahaan dan membuat keputusan strategis. Proses ini berakhir dengan laporan keuangan selesai dibuat dan disajikan kepada manajemen. Modul ERP kedua yang digunakan adalah Supply Chain Management. Submodul yang pertama adalah Procurement. Ini untuk mengelola proses pembelian barang dan jasa dari pemasok, mulai dari permintaan pembelian hingga penerimaan barang. PR memastikan bahwa semua kebutuhan perusahaan dipenuhi dengan efisien dan ekonomis. Yang kedua adalah Inventory Management. Ini untuk memantau dan mengelola persediaan barang di gudang untuk memastikan ketersediaan stok yang optimal dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok. IM juga membantu dalam pengendalian biaya penyimpanan dan pemeliharaan stok. Kemudian berikutnya adalah Warehouse Management. Ini untuk mengatur dan mengoptimalkan operasional gudang termasuk penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Warehouse Management ini memastikan bahwa proses logistik berjalan lancar dan barang tersedia tepat waktu untuk kebutuhan produksi dan penjualan. Kemudian submodul yang berikutnya adalah Order Management. Ini untuk mengelola dan memproses pesanan pelanggan dari penerimaan hingga pengiriman. Order Management memastikan bahwa pesanan diproses dengan efisien, pengiriman tepat waktu, dan pelanggan puas dengan layanan yang diberikan. Kemudian proses dalam modul Supply Chain Management ini dimulai ketika suatu departemen mengajukan permintaan pembelian. Procurement Officer kemudian membuat permintaan pembelian berdasarkan kebutuhan yang diajukan yang dikelola dalam submodul Procurement. Setelah itu permintaan pembelian ini harus disetujui oleh Warehouse Manager untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang diminta memang diperlukan. Kemudian setelah persetujuan diberikan, Procurement Officer membuat pesanan pembelian atau purchase order dan mengirimkannya kepada supplier. Supplier kemudian menerima pesanan dan mengirimkan barang ke gudang perusahaan. Warehouse Manager kemudian menerima barang di gudang dan memperbarui stok di sistem inventory untuk mencatat penerimaan barang baru menggunakan submodul Inventory Management. Terakhir, Finance Department memproses pembayaran kepada supplier setelah verifikasi bahwa barang telah diterima dengan baik melalui modul Accounts Payable yang terintegrasi dengan modul keuangan. Kemudian proses ini berakhir ketika pembayaran selesai dilakukan dan dicatat. Modul ERP ketiga yang digunakan adalah Human Resource Management. Submodul yang pertama dalam modul ini adalah Personnel Administration. Ini untuk mengelola data personal dan administrasi karyawan termasuk perekrutan, promosi, transfer, dan terminasi. PA juga memastikan bahwa semua data karyawan tercatat dengan benar dan aman. Kemudian berikutnya adalah Payroll. Ini untuk mengelola proses penggajian karyawan termasuk penghitungan gaji, potongan, dan tunjangan. Payroll memastikan bahwa karyawan dibayar tepat waktu dan sesuai dengan kebijakan perusahaan serta peraturan yang berlaku. Kemudian yang ketiga adalah rekrutmen. Ini untuk mengatur proses rekrutmen karyawan mulai dari iklan lowongan hingga seleksi kandidat. Kemudian rekrutmen memastikan bahwa perusahaan dapat menarik dan memilih kandidat terbaik untuk mengisi posisi yang tersedia. Kemudian Training and Development, ini untuk mengelola program pelatihan dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi. Training and Development memastikan bahwa karyawan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan dan berkontribusi pada keberhasilan perusahaan. Proses penggajian dalam modul Human Resource Management ini dimulai dengan HR Staff.
Ini mengumpulkan data kehadiran dan kerja karyawan dari berbagai sumber, termasuk catatan kehadiran harian dan laporan kerja yang dikelola dalam submodul Personnel Administration. Data ini kemudian digunakan oleh Payroll Manager untuk menghitung gaji karyawan berdasarkan jam kerja, tunjangan, dan potongan yang berlaku melalui submodul Payroll. Setelah perhitungan gaji selesai, Payroll Manager memeriksa dan menyetujui perhitungan tersebut untuk memastikan tidak ada kesalahan. Selanjutnya, Finance Department memproses pembayaran gaji ke rekening karyawan sesuai jadwal pembayaran yang ditetapkan melalui integrasi dengan submodul Accounts Payable dalam modul keuangan. Setelah pembayaran dilakukan, HR staff membuat slip gaji yang berisi rincian pembayaran dan potongan untuk setiap karyawan. Slip gaji ini kemudian didistribusikan kepada karyawan yang menandakan akhir dari proses penggajian.